Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Irawan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri Kasemalang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan mengilustrasikan bagaimana coaching terkait praobservasi pembelajaran dalam supervisi akademik yang akan dilaksanakan oleh saya selaku observer dan rekan kerja saya yaitu Bu Ika Rahayu selaku guru mata pelajaran yang akan melaksanakan supervisi kelas. Berikut videonya. Baik, Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Bu Ika hari ini, sehat? Sehat. Luar biasa Bu Ika ya, syukur kalau sehat ya. Alhamdulillah Bu Ika, sesuai yang kita janjikan kemarin 3 hari yang lalu kita telah sepakat bahwa hari ini saya akan melakukan praobservasi. Ya, dalam observasi nanti Bu Ika dalam kegiatan supervisi Ibu nanti ada 3 tahapan. Yang pertama itu praobservasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah, Bu Ika, ngomong-ngomong nih, di rencana kita ngobrol-ngobrol kita hari ini tuh kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Jadi nanti itu kan saya mau disupervisi sama panelnya di kelas 11 SMK ya Pak ya, tentang mapel pilihan desain digital. Jadi mapel ini kan lintas jurusan Pak, jadi mapel RPL yang diberikan untuk anak-anak ATPH. Jadi saya harapannya agar anak-anak ATPH itu mampu mempelajari mapel ini tuh dengan senang, dengan mudah gitu. Jadi mereka sukai meskipun bukan basic atau jurusan mereka. Oh gitu. Jadi Ibu lebih cenderung ingin membuat anak itu senang dalam melakukan pembelajaran seperti itu mungkin ya? Iya. Oke, baik Bu Ika. Nah, kira-kira Bu Ika besok itu materinya tentang apa ya Bu ya? Besok itu kebetulan bagian ini Pak, unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan. Ya, 2 dimensi. Jadi besok Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tentang unsur-unsur iklan. Ya. Nah, Ibu kira-kira dari materi yang Ibu sampaikan itu tujuan pembelajarannya apa ya? Jadi saya ingin ini Pak, yang pertama itu peserta didik itu diharapkan untuk memahami apa itu unsur-unsur iklan, ada apa saja. Kemudian yang kedua, mereka mampu sampai membuat iklan 2 dimensi pakai aplikasi yang sederhana saja. Oh, jadi mungkin anak-anak tuh sampai bisa membuat iklan mungkin seperti itu ya, gitu. Tapi dalam bentuk 2 dimensi. Oke, baik Bu Ika. Kira-kira Bu, dari tujuan pembelajaran yang tadi kira-kira ada area yang ingin Ibu kembangkan nggak? Ya, yang ingin saya kembangkan itu yang pertama ini penggunaan aplikasinya kan nanti mau rencananya kalau pakai laptop itu kan sulit ya, tidak ada sarana. Jadi saya inginnya pakai HP aja yang ada di anak-anak. Jadi mereka itu terampil dalam membuat iklan saya inginnya. Kemudian nanti kalau bisa sih kalau mereka sudah punya produknya, mereka buat iklan produk mereka sendiri. Nah, nanti harapannya iklan tersebut langsung bisa digunakan atau diaplikasikan gitu. Oh, jadi Ibu lebih cenderung mungkin dengan sarana yang ada aja mungkin ya? Iya. Karena memang handphone itu sangat familiar hari ini dan mungkin setiap siswa juga memiliki handphone seperti itu. Jadi Ibu lebih cenderung mempraktikannya menggunakan sarana handphone seperti itu ya? Oke, baik Bu Ika, kira-kira Bu, Ibu kan tadi udah jelaskan ya area yang akan Ibu kembangkan. Tadi Ibu ingin mengembangkan praktik iklannya itu lebih cenderung dengan menggunakan handphone misalnya yang lebih sederhana. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Ika, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan supervisi besok? Yang saya sudah siapkan itu yang jelas untuk rencana pembelajarannya, kemudian tahapan-tahapan yang ingin saya lakukan besok itu seperti apa itu sudah saya susun. Semoga besok bisa terlaksana dengan baik. Ya, luar biasa ya Bu Ika ya, berarti Bu Ika sudah mempersiapkannya buat kegiatan besok itu. Nah, kira-kira Bu Ika, tadi Ibu kan udah mempersiapkan ya untuk supervisi besok itu seperti apa sesuai dengan yang Ibu sampaikan kepada saya. Ya. Nah, kira-kira Bu Ika, strategi apa yang akan Ibu lakukan besok terkait supervisi akademik Ibu? Untuk strategi yang ingin dilakukan itu rencananya besok saya akan menggunakan ini Pak, diskusi dan presentasi. Jadi nanti anak-anak dikelompokkan, kemudian saya tidak akan memberitahu mereka dulu materinya seperti apa. Kebetulan kan mereka belum dapat tuh materinya. Jadi biar mereka cari dulu sendiri, didiskusikan bersama kelompoknya, baru nanti terakhir dipresentasikan dan saya konfirmasi materinya, baru nanti mereka
mereka ditugaskan untuk membuat iklannya gitu. Oh, jadi lebih cenderung ke diskusi dan presentasi seperti itu. Baik Bu Ika. Kira-kira Bu Ika selain dari itu ada strategi lain nggak untuk menyukseskan kegiatan supervisi besok itu? Sementara sih tidak ada ya Pak, hanya saya juga ada kekhawatiran gitu. Khawatir Bu Ika. Kira-kira Bu Ika bisa diceritakan khawatir terkait masalah apa sih Bu Ika? Gini Pak, yang saya khawatir itu saya kan nanti rencananya mau pakai model itu ya Pak, discover learning. Jadi mereka itu membuat penemuan mereka sendiri gitu dari diskusi itu. Nah karena ini saya ngajarnya di lintas jurusan, materi ini kan mereka mungkin baru ya Pak ya. Betul. Nah apalagi nanti pada saat pengaplikasiannya. Jadi saya khawatir jadi diskusinya itu tidak dapat gitu konsepnya. Yang saya inginkan kan itu mereka langsung dapat konsepnya, langsung bisa mengaplikasikan. Nah khawatir saya itu di sana. Oh, kira-kira Ibu punya cara nggak bagaimana untuk apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi rasa khawatir itu? Sebenarnya saya sudah menyediakan arahan-arahan sama pertanyaan pemantik untuk mengarahkan mereka ke konsep tersebut gitu Pak. Jadi Ibu sudah punya konsep sih sebenarnya ya seperti itu untuk mengarahkan mereka agar mereka itu lebih cenderung menjawab dari kekhawatiran Ibu itu sendiri. Nah Bu Ika, kira-kira untuk melancarkan kegiatan supervisi akademik besok itu ada ke orang lain yang diminta bantuan oleh Ibu? Ada Pak, jadi ini satu kelas ya bisa tadi di kelas 11 ATPH. Oh, jadi Ibu akan kolaborasi mungkin ya dengan kelas 11 ATPH itu seperti itu. Nah Ibu nggak kerasa nih udah 19 menit kita diskusi dari tadi ya, ngomong sana sini gitu. Kira-kira Ibu dari obrolan kita ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Atau Ibu udah dapat apa dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, terima kasih dengan kita melakukan obrolan seperti ini saya jadi plong, kekhawatiran saya itu sudah sedikit reda gitu. Hanya mungkin nanti saya tinggal menyiapkan lebih matang lagi strategi yang akan saya gunakan untuk supervisi besok. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ika ya. Saya juga jadi penasaran ya untuk segera melihat hasil supervisi Ibu juga, dan saya juga ingin segera hari besok nih. Biar besok juga saya bisa menyaksikan seperti apa sih pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ika itu ya. Terima kasih banyak Bu Ika ya. Mohon maaf nih sebelumnya udah mengganggu waktunya ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh deh kita saling ngobrol seperti ini lagi ya. Kalau gitu saya sesuai dengan janji tadi ya, saya pamit undur diri dulu Bu Ika ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat guru hebat semuanya, bagaimana video tadi? Apakah dapat menginspirasi Anda untuk melakukan praobservasi? Dan berikut merupakan video lanjutan dari praobservasi, yaitu video observasi yang akan diperankan langsung oleh saya selaku observer dan Bu Ika selaku guru mata pelajaran yang akan mengampu di kelas 11 ATPH. Berikut videonya. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang Ibu sangat menarik. Namun sebelum sana, Ibu mau melihat dulu nih, Ibu mau mengecek dulu konsentrasi kalian, siap? Coba semuanya berdiri dulu. Silakan berdiri di sebelah kanannya, di sebelah kanan
udah dapat belum yang mana? Gimana, Om? Dari iklannya, kalian teh kan beli kopi. Pengertiannya yang barusan udah ditulis dulu, udah diingat belum? Bagian yang menerangkan atau menjelaskan itu baik. Setelah berdiskusi mengenai unsur-unsur iklan secara kelompok, nah sekarang saatnya kita akan melakukan presentasi untuk tiap-tiap kelompok. Oke, setelah setiap kelompok berdiskusi, coba sebelum tanya maksud iklan itu ada berapa? Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Ya Bu, Ya, silakan. headline, Headline, subheadline, headline, body copy, iya, body production, production, headline, headline, baseline. subject, line. Oke, kelompok yang lain apakah sama atau berbeda? Boleh nanti diutarakan pada saat presentasi. Siap ya? Oke, urutan presentasinya untuk pertama kelompok 1, Ibu ingin kelompok ini menjelaskan mengenai headline sama subheadline. Apa sih kemudian contohnya yang seperti apa ya? Kelompok 2 menjelaskan mengenai body copy. Kelompok 3 production dan kelompok 4 itu tentang tagline sama baseline. Siap? Kita mulai dari kelompok pertama dulu. Silakan, siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramdhani, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur iklan, yaitu headline dan subheadline. Untuk headline itu adalah judul iklan. Terus subheadline menjelaskan judul iklan yang berfungsi untuk memberikan deskripsi lebih detail tentang penjelasan judul. Di sebelah sini judul headline, sebelah sini headline atau judul yang tulisannya dibikin lebih besar. Kemudian ada subheadline. Di sini fungsinya untuk menjelaskan judul. Contohnya di sini kuliner Indonesia, kopinya beda, asli menggigit. Bisa dilihat teman-teman, ini headline atau judul, gambarnya tulisannya jelas di sebelah sini. Kemudian ada subheadline yang berfungsi untuk menjelaskan produk tersebut. Contohnya kuliner Indonesia, kopinya beda, asli menggigit. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada headline atau judulnya Indomie. Kemudian ada subheadline di sebelah sini yang berfungsi untuk menjelaskan produk tersebut. Contohnya ini Indomie rasa kuliner. Nah, jadi subheadline-nya kuliner Indonesia, kopinya beda, asli menggigit. Baik, terima kasih Fikri perwakilan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2 perwakilannya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laulia Kursi. Saya akan menjelaskan unsur-unsur iklan dari production. Production itu adalah gambar produk dari suatu iklan. Nomor 4, oke, Iwan akan menjelaskan tentang tagline dan baseline. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya akan menjelaskan apa yang tadi saya dan teman-teman saya diskusikan. Tagline itu kalimat singkat serta mudah diingat yang menjadi identitas suatu bisnis atau disebut juga slogan. Ini dia contohnya. Iklan sebuah jasa fotografi yang slogannya
slide. Terus kalau baseline itu suatu kontak yang bisa dihubungi kayak nomor telepon, email ataupun nama IG. Bisa kalian lihat? Bisa kalian lihat ini tagline, dua slogan, ini baseline, kontak. Ini
Kemudian untuk nikmati kenikmatan gurih dan lezat hanya dengan sertifikat pakai kami, ini adalah sup headline. Kemudian di sini ada kode kopi yang menjelaskan harga sama diskon. Kemudian di sini ada produser atau foto produser. Kemudian ada tagline atau slogan. Nah, untuk produk yang saya buat ini tagline-nya adalah murah, lezat, dan hemat. Untuk baseline di sini ada di bawah ada nomor WhatsApp, Instagram, sama alamat email. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Fikri. Ini luar biasa sekali ya, kita bisa iklan nih, iklan dari Pakcoy. Oke, selanjutnya di sini ada iklan pupuk nih punya Dina. Silakan Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Andrani. Di sini saya akan menjelaskan dari unsur-unsur iklan. Yang pertama, di sini ada subur hijau yang dinamakan dengan headline. Dan yang di bawah ini adalah slogan. Di sini terlihat dari aman, steril, dan higienis. Dan yang di bawah sini adalah body kopi yang bertulis dengan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah di lahan marginal dan pasir. Dan ini contoh dari produsernya, terlihat kalian. Dan di sini ada baseline-nya, contohnya seperti ini. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, ini sudah baik sekali ya, kita sudah luar biasa, sudah menerapkan keenam dari unsur iklan yang sudah kita pelajari. Namun yang perlu kita ingat adalah kita tidak boleh melupakan unsur-unsur desain digital itu sendiri yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi dalam pembuatan desain digital itu kan harus bagaimana pemilihan warnanya, bagaimana komposisi dari isi iklannya atau isi desain kita ya. Kemudian harus proporsional antara tulisan, gambar, dan warna. Nanti tidak boleh sampai dilupakan ya. Jadi pada saat membuat iklan ini juga kalian harus menerapkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita sudah sampai pada sesi terakhir ya. Ada waktu terakhir untuk kita melakukan pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Tidak. Oke, sudah cukup ya. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah ada yang bisa menyimpulkan tidak? Oke, silakan Seth. Oke, terima kasih. Dari pembelajaran hari ini tentang unsur-unsur iklan dan kombinasi tadi ada 8. Yang pertama adalah subur headline, body kopi, produser, kopi, dan desain. Mungkin itu saja dari kesempatan hari ini. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Seth. Oke, baik. Baiklah, rekan-rekan, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai poster. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu ya. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat guru hebat semuanya, dalam melakukan observasi, tahapan paling terakhir yaitu pasca observasi, di mana seorang observer bertanya langsung kepada guru yang disupervisi dalam kegiatan observasi. Berikut merupakan videonya. Selamat pagi Bu Ika. Apa kabarnya Bu Ika hari ini? Sehat itu ya? Ya, mohon maaf sebelumnya mungkin saya mengganggu jam pelajarannya. Sesuai yang kita jadwalkan kemarin, bahwasannya setelah melaksanakan observasi yang dimulai dari pra observasi, kita akan bercerita bagaimana rencana itu akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian kemarin Bu Ika sudah
ketika pelaksanaan, yaitu ketika saya mengobservasi Ibu pas supervisi pembelajaran. Nah, Ibu kira-kira sampai di sini tujuan kita hari ini yaitu kita akan melaksanakan saya coaching ya terkait masalah melaksanakan pasca observasi. Nah, kira-kira Bu Ika, kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita selama 12 menit ke depan ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan gitu ya Kak terkait pelajaran saya kemarin. Kemudian saya ingin Bapak memberikan masukan supaya kemarin saya kan sudah belajar di sesi yang pertama. Saya ini memang takutnya gitu. Oke, baik Bu Ika, berarti kurang lebih Bu Ika ingin ada pencerahan mungkin seperti itu ya, atau mungkin feedback atau masukan-masukan dari hasil pengamatan saya kemarin selaku observer seperti itu ya. Tapi Bu Ika, kalau boleh saya tanya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah Ibu telah melaksanakan supervisi pembelajaran kemarin? Ada rasa senang banget gitu, puas, ternyata udah berhasil nih tujuannya. Tapi pada prosesnya itu masih merasa ada yang kurang gitu Pak, pada saat diskusi terutama. Jadi kemarin Ibu sudah merasa secara pribadi mungkin sudah merasa bahwa itu tersampaikan, Ya. tapi di samping lain juga masih ada hal yang menurut Ibu itu belum serta mungkin seperti itu ya. Oke, baik Bu Ika, kira-kira kalau boleh saya kenanya juga dari strategi kemarin yang Ibu lakukan itu kira-kira menurut Ibu tuh sudah berhasil belum? Kemarin itu kan saya strateginya menggunakan diskusi dan presentasi dengan pembelajaran ini. Jadi saya inginnya anak itu kan mencari tahu sendiri konsepnya gitu. Tapi ternyata pada saat prosesnya anak memang aktif berdiskusi. Namun seperti terlihat ada ketidakpercayaan dari mereka, tidak percaya diri, takut salah konsepnya betul tidak yang ini gitu. Jadi pada saat proses pembelajaran itu pada saat mau presentasi terutama itu masih malu-malu gitu. Jadi Tidak pede. jadi anak kemarin Ibu masih melihat bahwa anak itu masih belum pede dalam melakukan prestasi. Ya. Kira-kira Bu Ika kedepannya ya, sebelum nanti kita berbincang terkait masalah feedback ya, kira-kira Bu Ika punya rencana lain nggak untuk bagaimana mengatasi anak yang seperti itu kira-kira? Tentunya kalau masalah percaya diri itu kan dibuat dari motivasi dalam diri mereka masing-masing ya Pak ya. Namun saya juga bisa mengarahkan agar mereka itu lebih percaya diri. Tentunya kalau menurut saya itu pertama sebelum pertemuan berikutnya itu saya menginformasikan dari pembelajaran yang apa, kemudian seperti mengiming-imingi mereka gitu ya Pak. Nanti itu kita akan melakukan rencana seperti ini. Terus saya menyiapkan pembelajarannya yang dengan suasana yang sedemikian rupa yang menyenangkan bagi mereka. Terus ini mereka itu asik nih. Kalau perlu dalam pembelajarannya saya sendiri buat biar mereka itu tertantang gitu kalau mereka. Jadi lebih Ini cenderung saya gitu. ya lebih cenderung ke persiapannya mungkin ya. Jadi Bu Ika akan mencoba mungkin lebih mempersiapkannya kembali dengan cara mungkin berkomunikasi dulu dengan anak. Dan di samping lain juga mungkin ada reward juga mungkin untuk anak biar anak tuh merasa pede dalam melakukan presentasi. Baik Bu Ika, selain dari itu kira-kira Bu Ika, kalau saya lihat kemarin kan Bu Ika juga menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kira-kira tujuan pembelajaran kemarin itu menurut Bu Ika sudah tersampaikan atau belum? Alhamdulillah sudah Pak. Yang pertama kan kemarin itu tujuannya anak mampu memahami yang disebut kehidupan. Nah dari proses diskusi dan presentasi itu sudah dapat gitu konsepnya meskipun awalnya itu malu-malu itu. Kemudian
estimasikan angka dari 1 sampai 10, kira-kira kemarin itu ibu mencapai angka berapa sih? Apa? Oke, berarti masih ada 2 jilid tadi ya yang perlu ibu naikkan. Nah, kira-kira ibu untuk menaikkan 2 jilid lagi, kira-kira ibu punya strategi apa lagi nih? Ya, itu tadi. Kalau saya kan rencananya apa? Selain kemarin yang pakai model tadi, saya mau coba pakai yang kayak game turnamen. Jadi saya akan coba di kelas lain yang nomor terakhir itu saya ya Pak. Anaknya kan ngantuk, kondisinya ngantuk. Waktu itu saya ngajarin eksa. Karena aduh ini gimana ya saya apa namanya caranya gitu setelah diskusi dengan anak yang lain coba aja pakai TGP. Oh iya ternyata misalnya mereka pakai musik, pakai lagu, pakai permainan dan alhamdulillah Pak itu ngerjain soalnya jadi serius. Meskipun mereka misalnya nggak bisa ngerjain soalnya kan saya rekam gitu ya, tapi jadi serius. Nah saya juga akan coba di kelas tadi mau pilihan ini karena itu berseberangan dengan mereka. Nah semoga dengan adanya strategi menggunakan model ini jadi mereka jadi lebih tertarik gitu. Oh ternyata MPR itu menyenangkan gitu. Baik, itu basicnya tetap berseberangan ya. Iya. Baik Bu Ika, kira-kira untuk mencapai target tersebut, kira-kira ada nggak orang lain yang dilibatkan untuk mencapai keberhasilan Bu Ika tadi? Bu Ika, mohon maaf ya, jadi saya jadi banyak nanya nih kalau seperti ini ya. Bu Ika, tadi kan udah jelas ya, nanti ada teman yang dilibatkan. Kira-kira ada nggak sarana lain yang perlu diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut? Sama guru-guru yang lain karena keterbatasan, kemudian anak-anak sama yang siswa itu aja Pak yang harus biar saya bisa menampilkan gitu proyeknya seperti apa, cara menggunakan aplikasinya seperti apa. Oke, baik Bu Ika, sebenarnya saya tuh udah apa ya, udah nggak sabar ingin tahu gitu kan seperti apa nanti Bu Ika perbaikan yang akan ibu lakukan ke depan. Kira-kira nih Bu Ika, dari tadi Bu sudah sampaikan, Anda juga sudah sampaikan, terus orang yang mau dilibatkan juga sudah sampaikan. Kira-kira nih kapan nih mau dilaksanakan? Di permasalahan ya. Selain Ya, itu. jadi sebelum ketemu saya, berarti sebelumnya ini saya harus sudah menyiapkan melibatkan orang Oke, baik Bu Ika, terima kasih banyak nih atas apa istilahnya bersihnya. Tapi kemarin kan saya sudah kasih lembaran ya terkait masalah rencana pengembangan diri ya Bu Ika ya. Yang kemarin saya sampaikan ke Ibu di situ ada aktivitas pengembangan, kemudian tujuan yang dicapai, kemudian ukuran keberhasilan, kemudian pendukung dan waktu yang akan dilaksanakan. Nah, di sini saya mencatat juga bahwasanya di sini ada pengembangan yaitu tujuan yang akan dicapai, ukuran keberhasilan, pendukung sama waktu yang barusan Ibu sudah ceritakan kepada saya. Kira-kira Bu Ika kalau boleh saya tahu ya, ukuran keberhasilan seperti apa yang nanti hasil dari diskusi kita, kemudian Bu Ika kan akan terapkan kembali nih dari kekurangan-kekurangan. Ibu kan kemarin itu anak kurang pede nih, tapi kata Ibu nanti bisa pakai cara apa ya tadi reward dan sebagainya seperti itu atau persiapan yang lebih matang. Kira-kira Bu Ika ukuran keberhasilannya seperti apa sih menurut Bu Ika? Jadi ukuran keberhasilan yang saya harapkan pertama tadi Pak, saya didik anak itu lebih pintar. Kemudian yang kedua karena tadi sebelumnya saya mendengar mereka MPR itu sulit ternyata, jadi saya harap saya berhasil membuat mereka menjadi berkata oh ternyata asik ya MPR itu. Nah seperti itu. Ada lagi nggak Bu selain itu kira-kira? Atau hanya itu saja? Hanya itu saja. Oke baik Bu Ika, kira-kira dukungannya seperti apa kira-kira yang Ibu perlukan untuk mencapai hal ini?
persiapannya, karena saat ini kurikulum mereka itu bisa dijawab salah satu di antaranya selain guru yang mempelajari waktu mereka mengajar juga bisa dijawab oleh guru penggerak seperti itu, karena mereka sangat melakukan hal ini. Dan terkait kemarin yang ibu demonstrasikan ketika mengajar, itu sebenarnya dalam ilmu belajar itu ada satu di antaranya ada pembelajaran diferensiasi. Ibu pernah dengar pembelajaran diferensiasi? Mendengar pernah, tapi saya belum memahami lebih lanjut Pak mengenai Ya minimal mereka kemarin kalau saya lihat ibu sudah melakukannya sebenarnya. Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Mungkin nanti kita bisa ngobrol di dalam ya. Minimal dalam diferensiasi itu ada 3 ya, konten, proses, dan produk. Ya, kemarin dalam prosesnya ibu kan saya lihat mengawali pembelajaran dengan stimulan anak, itu juga sama proses, dengan terhadap anak. Kemudian kontennya juga jelas, ibu membedakan ketiga tugas apa istilahnya tergantung dari minat dan gaya belajarnya anak. Kemudian produknya juga kemarin jelas, karena memang produk anaknya sesuai dengan gaya belajar masing-masing dan kemarin pun sama berbeda seperti itu. Dan kemarin saya lihat ada 3 diferensiasi itu, konten, proses, dan produk. Namun ada satu hal lagi yang mendukung diferensiasi sebenarnya, yaitu lingkungan belajarnya. Ini sering kita lupakan ya, padahal itu harusnya menunjang tinggi. Kenapa? Karena sebagaimanapun konten kita bagus, proses kita bagus, produk kita bagus, itu harus didukung dengan lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar yang nyaman, yang bersih, mungkin peralatannya juga disiapkan seperti itu. Kemudian ada juga SKSE, kompetensi sosial emosional. Nah, kita juga harus memperhatikan emosional anak ketika kita belajar. Jadi kalau waktu itu saya pernah berbagi 5 dasar kebutuhan manusia itu jelas ada kaitannya dengan KSE. Nah kemarin saya lihat ibu tuh memenuhi beberapa KSE di situ. Satu di antaranya ibu menggunakan game gitu kan, menggunakan apalagi istilahnya hal-hal yang boleh dikatakan menghibur mereka juga. Dan itu juga membuat mereka tidak stres juga, itu termasuk ke dalam KSE. Meskipun pada dasarnya KSE itu hanya terkait masalah sosial, kemudian kesadaran diri gitu sebagainya. Tapi dengan cara anak memiliki doa, peduli terhadap kebersihan itu juga sudah termasuk dalam KSE. Jadi secara tidak langsung ibu kemarin mendapatkan 2 kompetensi bu. Kalau saya lihat nanti ibu tinggal belajar aja untuk materinya mungkin ya, atau mungkin nanti ibu ikut guru penggerak mungkin ya, biar lebih mendalami lagi kan. Mohon maaf ya bukan saya menggurui, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Tapi kemarin saya betul-betul telah melihat apa yang ada di itu saja mungkin dari saya ibu ya. Mohon maaf tidak ada niat untuk mengajari. Tadi ibu sudah sampaikan mulai dari perasaan ibu, tujuan ibu, kemudian langkah strategis ibu, dan mungkin